perjamuan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari dengan tema Kedaulatan Allah dalam Salib. Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Jumat Agung 29 Maret 2024, dalam 2 kebaktian, pukul 7 pagi dan pukul 9.30, yang dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari. Kedua, kebaktian perjamuan kudus lansia akan diadakan pada Kamis 4 April 2024 pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Sony Samuel Hasiholan Turnip. Semua warga jemaat dan para tamu atau pengunjung yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan diundang untuk mengambil bagian dalam sakramen ini. Cara membuang bekas kemasan perjamuan kudus. Mohon perhatian umat. Setelah kita menerima perjamuan kudus, sampah bekas kemasan hosti dan anggur perjamuan kudus tidak ditinggal di ruang ibadah, namun dibuang pada tempat yang telah disediakan, yaitu di bawah tangga ruang ibadah. HUT ke-70 GKI Bekasi Timur 1954 sampai 2024. Tema, Iman yang Mengalahkan Dunia. Puji syukur karena anugerah dan kasih karunia Allah, saat ini tahun 2024, GKI Bekasi Timur genap berusia 70 tahun. 70 tahun bukan usia yang singkat, yang ditempuh dalam perjalanan gereja Tuhan. 70 tahun perjalanan menjadi gereja yang menyalurkan berkat. 70 tahun dalam keberagaman pengalaman suka duka yang dilalui serta tantangan zaman yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, dalam ibadah Minggu tanggal 7, 14, dan 21 April 2024, kita akan menghayati tema-tema terkait menumbuhkan iman di dalam Tuhan di tengah tantangan dan perubahan dunia. Info selengkapnya dapat dibaca pada Warta Digital. Amplop persembahan Paskah. Mulai Minggu tanggal 24 Maret 2024, Majelis Jemaat dan Panitia Paskah 2024 telah menyediakan amplop persembahan Paskah. Agenda ibadah seputar Paskah. Besok akan diadakan Sabtu Sunyi, tanggal 30 Maret 2024, yang akan diadakan pada pukul 19. Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 pukul 7. Lalu pada Minggu kita akan mengikuti ibadah Paskah yang terdiri dari 2, yaitu Paskah Subuh jam 5 pagi, dan kebaktian Paskah biasa setengah 10. Untuk info selengkapnya, warta lisan dapat dibaca dalam Warta Jemaat Digital. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan untuk ibadah pada pagi ini. Baiklah, kita akan mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pujian Kepala yang Berdarah. Cepat.
Sangka Rabi. Sekali engkau Rabi. Rabi, minum Rabi. Pergi kalian. Bangun. Angkat dia, cepat. Umat yang terkasih, hari ini kita akan bersama merenungkan peristiwa Yesus disalib. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk mengingat dan merenungkan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Marilah kita memusatkan hati kita pada sesosok salib yang menjulang di atas bukit, yang menerangi kelamnya dunia. Jemaat bangkit berdiri, kita akan memuji, menjulang nyata atas bukit kelam. Benar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus menjadi simbol penderitaan tetapi juga kemuliaan. Melalui tubuh yang terkulai dan darah yang tercurah, Ia menyatakan cintanya bagi setiap kita. Kematiannya menjadi korban penebusan terakhir. Seperti pernyataan Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Mari sejenak kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengakui di hadapan-Mu pikiran dan perbuatan kami yang kerap menyimpang dari rencana-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia, bahkan rela berkorban bagi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah ditebus, tapi kerap kali kami tidak berlaku kudus. Kami mementingkan keinginan daging kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kami. Amin. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama menyambut berita anugerah Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertekad untuk hidup dalam pengharapan, kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5 yang menyatakan demikian. Akan tetapi Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita berdoa. Resminya ya Tuhan, kami tahu kok kalau Engkau sayang pada kami. Engkau mencintai kami. Tahu Tuhan, kami tahu. Kami hidup di dalam cinta-Mu. Kami hidup di dalam sayang-Mu itu. Tapi jujur Tuhan, justru karena kami sudah tahu, karena kami sudah mengalami, tanpa sengaja seringkali kami menganggap, ya memang begitu seharusnya. Sudah seharusnya Engkau sayang pada kami. Sudah seharusnya Engkau mencintai kami. Sudah sepantasnya kami menerima kasih dan cinta-Mu. Padahal Tuhan, kalau kami mau jujur, berani jujur, kalau kami ingat salah dan dosa kami, wah, sungguh ngeri Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah kami sakiti, berapa banyak orang yang sudah kami lukai, berapa kali Engkau kami buat kesal, kami buat sedih. Kalau mengingat itu, kami sadar sesungguh-sungguhnya kami tidak pantas disayangi, dikasihi, dicintai, apalagi sampai Engkau mengorbankan nyawa-Mu untuk kami. Tapi itu yang Engkau lakukan, Engkau sudah melakukannya. Maka Tuhan, ketika hari ini kami mengingat lagi, mengenang lagi mati-Mu untuk kami, bantu kami tidak hanya mengingat, mengenang, bantu kami untuk tidak hanya hafal cerita, tapi kami menghayati betul segitu sayangnya Engkau pada kami, segitu cintanya Engkau pada kami. Dan bantu kami menghargainya. Dalam rangka itu Tuhan, kami mau membaca kisah kematian-Mu di salib. Temani kami agar kami mengerti, menghayati lagi cinta-Mu itu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari Jumat Agung ini adalah dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Sampai lagi di Jumat Agung. Mungkin ini Jumat Agung yang kesekian belas atau kesekian puluh dalam perjalanan Bapak Ibu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Sepanjang Jumat Agung dari tahun kapan sampai tahun kapan banyak yang sudah kita alami. Mungkin di antara Jumat Agung itu ada drama seperti tadi, Tuhan Yesus dibawa ke Golgota. Mungkin drama yang lain lagi, tapi seputar penyaliban Tuhan Yesus. Kebaktian Jumat Agung memang itu, mengingat lagi, mengenang lagi perjalanan Tuhan Yesus ke kayu salib. Saya yakin kita hafal ceritanya. Mungkin kita bahkan hafal sejak sekolah minggu. Kita tahu potongan-potongannya, bagian-bagian mana yang
yang bisa didramakan, bagian-bagian mana yang mengharu biru, bagian-bagian mana yang memedihkan hati. Itu Jumat Agung. Dan tiap Jumat Agung kita mengingat lagi, mengulang lagi, merasakan lagi. Segitu ya sakitnya Tuhan untuk kita. Segitu ya pengorbanannya demi kita. Segitu ya matinya, sesengsara itu, sepedih itu, senista itu, karena salib adalah penghinaan, dan bahkan sampai kematian pun sebagai penghinaan, dan dilakukannya, dan rela dilakukannya untuk kita. Biasanya Jumat Agung memberi kita kesempatan untuk berurai air mata, berduka, karena kita disadarkan lagi betapa jahatnya kita, betapa salahnya kita, betapa berdosanya kita, sampai seperti itu Tuhan Yesus menderita. Tapi Jumat Agung kan selesai juga. Setelah 24 jam kita masuk dalam Sabtu Sunyi, lalu Paskah. Dan Paskah kita tahu adalah cerita gembira. Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersorak, kita bersuka cita. Lalu semeriah-meriahnya hari itu, segegap gempitanya hari itu, begitu Senin datang, hidup kita berjalan lagi seperti biasa. Seperti sebelum Paskah, seperti hari normal lainnya. Lalu, untuk apa kita punya Jumat Agung? Untuk apa kita diberi kesempatan mengingat, mengenang kematian Tuhan? Sekedar untuk nangis hari ini? Sekedar untuk merasa sedih hari ini? Sekedar untuk sadar, oh iya ya parah ya salahku. Gawat ya dosaku, ngeri ya aku. Seharusnya aku yang mati, bukan Tuhan Yesus. Begitu? Lalu the end of the story, sampai Paskah, hore, dan biasa lagi. Enggak loh saudara-saudara. Jumat Agung lebih dari sekedar peringatan. Lebih dari sekedar kita mengenang. Karena yang Tuhan Yesus alami itu real. Yang kita lihat drama. Yang kita lihat film. Kalau dramanya, kalau filmnya saja bisa membuat kita terharu biru, menangis, menyadari salah. Betapa kaya apa ngerinya ketika Tuhan Yesus mengalaminya. Dihianati temannya, muridnya, ditinggalkan orang-orang yang biasa menemaninya. Diadili secara tidak adil. Dijatuhi hukuman yang mestinya bukan bagiannya. Dipecut, dilukai, dipasangi mahkota duri. Darahnya beneran. Sedihnya ditinggal murid-murid beneran. Jatuhnya beneran. Pakunya beneran. Perihnya beneran. Matinya beneran. Sekeren-kerennya film, sebagus-bagusnya drama, setiap saat bisa bilang cut. Pemainnya bisa istirahat, makan, tidur, ketawa. Tuhan Yesus enggak. Sampai ujung itu betul-betul dirasakan. Betul-betul dijalani. Bukan mainan, bukan bercandaan. Bukan drama, bukan film. Sakitnya, matinya, semuanya betulan. Dan Tuhan Yesus tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Sakit pun, ya tetap jalan. Berdarah pun, ya tetap jalan. Ketika Tuhan Yesus maju mundur di Taman Getsemani, itu momennya. Tapi begitu dia mengatakan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakku yang Bapa, komit loh. Enggak berhenti, jatuh iya, berdarah-darah iya. Tapi dia selesaikan sampai sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
baru di situ. Dan Tuhan Yesus tidak tiba-tiba ada di Golgota. Tidak tiba-tiba salibnya yang kita ceritakan. Tapi perjalanannya itu gak main-main. Dan kalau hari Jumat ini, hari Jumat Agung ini, kita diingatkan tentang salib di Golgota itu, maka bukan hanya salib itu yang kita kenang-kenang, yang kita bayang-bayangkan, yang kita hargai. Tapi bahwa untuk salib, sampai salib itu, ada sekian banyak babak belur, luka-luka, tangisan, kekecewaan, kesedihan yang Tuhan Yesus tidak mundur setapak pun. Dan itu yang ingin Tuhan Yesus ingatkan bagi kita, bagi setiap kita. Yang hidupnya bukan sekedar bersuasanakan Paskah. Puji Tuhan, haleluya. Iya, kita tahu kebangkitan Kristus membuat kita ikut menang. Tapi perjalanan hidup kita juga jatuh bangun. Mungkin kita sakit yang kok gak sembuh-sembuh ya. Kita sudah berobat kemana-mana, gak baik-baik ya. Mungkin usaha kita sudah kita perjuangkan dengan segala macam cara, gak maju-maju. Mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga, kok gak ada hasilnya. Kita juga jatuh bangun. Kita juga menganggap diri kita sudah berdarah-darah menjalani hidup ini. Lalu kita berpikir, kita berharap, Tuhan ada dong istirahatnya. Ada dong happy-nya. Sekali waktu semua ini hentikan, cut Tuhan. Capek aku. Cukup Tuhan. Sakit aku. Tuhan, saya give up. Karena perjalanan ini ternyata berat. Dan bukannya tidak ada loh murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen yang merasa, Tuhan cukup, gak kuat lagi. Sampai di sini aku menyerah. Ternyata mengikutimu sesakit ini. Tapi yang Tuhan Yesus teladankan bukan itu. Ia menekuni perjalanannya terus sampai dia punya kesempatan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai bukan sekedar suatu episode selesai. Episode sengsara, episode susah, episode matinya Yesus selesai di situ. Berikutnya episode lain. Tapi mengatakan sudah selesai. Wow. Berarti Tuhan Yesus sudah melakukan tiap bagian yang Allah Bapa percayakan padanya. Bagian untuk jatuh, bagian untuk terluka, bagian untuk babak belur. Enak? Enggak pasti. Tuhan Yesus happy melakukannya? Tidak. Makanya sempat kepikiran, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi ketika sudah mengatakan ya, biar bukan kehendakku tetapi kehendakmu ya Bapa, komit. Setia. Tetap dijalani. Sampai bisa mengatakan sudah selesai. Kebayang gak leganya ketika Tuhan Yesus mengatakan masih sakit, berdarah, tapi bisa berkata sudah selesai. Sudah selesai. Susah, senang, sehat, sakit, babak belur, sudah selesai. Bagi kita, sesusah-susahnya kita, sesakit-sakitnya hidup ini, seberat-beratnya, seribet-seribetnya, jangan pikir akan berlangsung selama-lamanya. Ada saatnya kita mengatakan sudah selesai. Tapi sudah selesai apa, nada bagaimana yang kita katakan kepada Tuhan? Sudah selesai dengan rasa bagaimana yang kita persembahkan kepada Tuhan? Tuhan Yesus bisa mengatakan sudah selesai ya Bapa. Sudah kujalankan semua yang kau mau. Sudah kutempuh setiap hal yang kau inginkan. Sudah selesai. Lega. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kesedihan. Karena sudah selesai. Yang Bapa percayakan padanya sudah dijalankan. Yang Bapa serahkan padanya untuk ditempuh sudah dilakukan. Nah kita
Baru setengah jalan, Tuhan give up. Jalan lagi, Tuhan saya nggak bisa. Tuhan saya nggak kuat. Lalu kita berhenti. Yuk, sesakit apapun, seberat apapun, seribet apapun, kita belajar dari Tuhan Yesus. Jalani, tekuni. Tuhan sudah melaluinya. Tuhan akan menemani kita melaluinya. Dan memberi kita kesempatan nanti ya, pada saatnya ketika ujung perjalanan kita sudah tiba, bayangkan leganya, senangnya ketika kita juga bisa berkata seperti Tuhan Yesus, ya Bapa, sudah selesai. Aku sudah menjalani, aku sudah melakukan, aku sudah menempuh yang kau percayakan padaku. Ini aku pulang karena semua bagianku sudah selesai. Seneng kan kalau begitu? Gak bilang hidupnya jadi mudah. Tidak bilang hidup kita jadi enteng. Tapi bisa menyelesaikan yang Tuhan percayakan pada kita. Bisa menyelesaikan yang Tuhan berikan pada kita. Lalu laporan, Tuhan sudah selesai. Lega loh. Dan Jumat Agung ini kita diingatkan tentang itu. Bukan sekedar Yesus tersalib, the end of the story. Bukan cuma soal Yesus mati di salib, lalu urusan selesai. Tapi Yesus sudah mengatakan, sudah selesai. Semoga setiap kita pada saatnya nanti bisa berkata di ujung hidup kita, sudah selesai Tuhan, aku siap pulang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Paduan suara Amabile.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung mengingatkan kita pada pentingnya salib. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan salib-salib ini. Salib-salib ini dibuat sebagian oleh anak-anak sekolah minggu, sehingga bentuknya bisa macam-macam, sebagian lagi dibuat oleh panitia. Kita akan menggunakan salib ini, khusus hari ini, untuk berdoa. Sebutannya doa memandang salib. Doa yang akan kita panjatkan dibuat berbalasan sesuai liturgi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di tayangan. Jadi kita tidak perlu merem. Tapi setiap doa, setiap pokok doa yang dipanjatkan ini mewakili pergumulan manusia, pergumulan kita. Dan kita akan mengikutinya bagian demi bagian. Umat yang dikasihi Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, salib tidak lagi dipandang sebagai sebuah kutukan. Tuhan Yesus sendiri yang memilih salib untuk menunjukkan pada dunia bahwa Allah pun berdaulat penuh di dalam kekelaman. Maka pandanglah salib dengan mata iman. Teguhkan hati bahwa dalam setiap pergumulan ada perlindungan dan pancaran kasih Allah. Mari kita berdoa. Saat kami memandang salib Kristus, kami menyadari bahwa Putra-Mu telah memikul segala beban, pergumulan, dan penderitaan yang kami alami serta hadapi selama ini. Lepaskanlah kami dari segala keluh kesah oleh karena beragam beban yang kami rasakan. Jauhkanlah kami dari keputusasaan oleh karena jalan yang penuh liku dan pergumulan. Saat kami memandang salib Kristus, kami pun mengingat bahwa Engkau hadir bersama orang-orang yang lemah, mereka yang sedang tidak berdaya oleh karena kondisi fisik maupun mental yang tidak baik, mereka yang menjadi korban ketidakadilan, mereka yang tersisih dan terpinggirkan oleh karena status sosial maupun ekonomi, mereka yang sedang bingung oleh karena begitu terjepit dan menemukan jalan buntu, serta tidak tahu lagi harus bagaimana. Nyatakanlah harapan yang tak pernah pudar bagi mereka yang menantikan pemulihan. Nyatakanlah keadilan dan kebenaran bagi mereka yang tertindas. Berikanlah secercah cahaya bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Saat kami memandang salib Kristus, kami percaya
bahwa kasih-Mu pun dinyatakan bagi dunia yang sedang menantikan pemulihan. Ada peperangan yang terus memakan korban, ada situasi politik yang tidak menentu, ada kelaparan yang begitu memilukan, ada juga wabah penyakit yang mengancam. Ada bencana yang datang tanpa bisa diprediksi. Ada juga situasi ekologis yang rusak karena ulah manusia. Pulihkanlah dunia ini sesuai dengan cara-Mu, sebab Engkaulah yang berdaulat atas dunia yang Engkau jadikan. Berkenanlah Engkau mendengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menebus dunia. Amin. Saudara dapat menyimpan ini dan membawanya pulang. Umat Tuhan yang terkasih, Kristus telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Marilah kita pun memberikan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan namanya. Roma 6 ayat 10-11 menyatakan, sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan, juga persembahan perjamuan kudus. Ada 2 kantong yang diedarkan, kantong warna merah untuk jemaat yang memberikan persembahan perjamuan kudus, dan kantong yang berwarna biru adalah kantong untuk persembahan renovasi gereja kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara masukkan dalam kantong kolekte, atau transfer ke rekening gereja, ataupun scan kris, atau dapat juga masukkan dalam kotak persembahan yang ada di dekat tangga sebelum dan sesudah ibadah. Dalam kedudukan
marilah berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang setiap kami bagi kami semua. Putra-Mu telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus hidup kami. Inilah persembahan kami Tuhan yang kami bawa dengan ungkapan syukur. Terimalah hidup kami ya Tuhan, yang kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Allah tetap berdaulat dalam kematian sekalipun. Menyusuplah dosa dan merusak kehidupan, merubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia mana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan yang dapat cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat berduka-nya, bimbang dan ragu menentang, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan yang dapat cinta kasih-Nya bagi semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Hosana,
Ibadah telah usai. Marilah kita memasuki saat teduh pribadi. Saat teduh selesai, sampai bertemu besok Sabtu Sunyi pukul 7 malam. Diingatkan kembali kemasan hosti dan perjamuan kudus itu jangan ditinggalkan di ruang kebaktian ya. Dibuang di dalam tempat sampah yang tersedia di bawah. Dan bagi jemaat yang di aula, dimohon untuk keluar lewat pintu samping kanan. Terima kasih untuk kesediaannya. Tuhan memberkati kita semua.